Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang sama hadir pada saat ini, yang mana di dalam pertemuan ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dicurahkan, diberikan anugerahan yang sangat agung, yang sangat mulia atas karunia-Nya, pertolongannya Allah. Tak lepas dari semua apa yang kita bisa mengikuti, mengistiqomahkan dalam ngaji bareng-bareng ini menunjukkan salah satu kuasa Allah yang selalu diberikan atas kehendaknya kepada kita semua. Dan kita sebagai hamba Allah, Bapak Ibu, dikuasakan dalam arti yaitu ikhtiar dan usaha. Jadi ikhtiar dan usaha itu bukan hanya sekedar kita beraktivitas kinerja dalam artian bekerja seperti umumnya. Walaupun kita belajar seperti saat ini, adalah ini bentuk anugerah Allah, karunia Allah, yang mana Allah telah memberikan kuasa kepada kita semua, Bapak Ibu, dalam melaksanakan atau melakukan dalam muamalah secara lahir dan batin dalam arti ikhtiar dan usaha. Disinilah yang mana kita sebagai hamba Allah, Bapak Ibu, harus banyak mensyukuri apa segala yang telah diwujudkan Allah kepada kita semua. Sepatutlah kalau kita ini mendapatkan suatu nikmat Allah, ya Bapak Ibu, yang mana kita pasti dengan banyak menghaturkan dengan suatu kalimat ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita melihat kondisi yang saat ini ataupun dalam perjalanan seseorang di mana itu tertampak atau terlihat setiap muamalah dalam peribadatan secara vertikal atau secara horizontal, secara hablum minallah atau secara hablum minannas, ini banyak corak ragamnya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama hadir, juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang selalu mengikuti akan pengkajian bareng-bareng sama Mbak Keng dari Padepokan Budaya Luhur ini. Ayo coba kita sedikit menoleh atau menengok kepada diri kita masing-masing, yang mungkin kadang kala ya Bapak Ibu, kita sebagai manusia ini terjadi suatu hal-hal di dalam kinerja kita. Mungkin kita ambil suatu gambaran atau contoh, ya,
dikala kita saat melakukan hal yang menjadi pola pikir kita, apa yang menjadi di dalam benak kita, dengan suatu tujuan harapan apa yang kita gapai kadangkala menjadi suatu terhalang. Di situ letak ada hal yang menjadikan sebab musabab diri kita. Kenapa? Ada tujuan yang dengan baik kita mau menuju kepada harapan itu, tapi kadangkala ini gagal. Ini bentuk bahwa kita adalah fakir. Jadi sinilah, bukan dalam fakir itu kita ini atau miskin dalam arti tidak punya apa-apa, bukan. Dalam artian fakir ini adalah kita tidak ada daya dan kekuatan apapun. Walaupun menghadapi suatu permasalahan, mungkin di dalam pekerjaan kita atau di dalam rumah tangga kita ataupun di dalam kumpulan kita ataupun di dalam suatu jamaah kita, ini pasti kadangkala terdampar suatu hal-hal yang tidak menutup kemungkinan kita bisa terjadi. Kenapa seperti itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Ya ini agar kita ini mau kembali butuh atau membutuhkan dengan pertolongan Allah. Inilah letaknya bahwa hakikatnya manusia itu tiada daya dan upaya. Kesemuanya dalam prosesinya ini adalah pengaturan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Bapak Ibu, mesti terjadilah hal-hal yang mungkin kadangkala kita tak bisa terelakkan. Bagaimana caranya? Seandainya di antara kita Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana kita kadangkala terdapat suatu ujian, ya ujian kan macamnya banyak. Kadang di dalam keluarga juga ada, mungkin di kantor ataupun di dalam suatu perjalanan. Ini ujian-ujian ini yang sangat ghaibiyah, karena kita tidak akan tahu kapan datangnya ujian. Itu mutlak hak Allah. Kenapa? Sebagai hamba ini diuji, Bapak Ibu. Kalau kita dengan sadar dan menyadari dengan betul, dengan ketulusan hati, adalah wujud ujian itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengangkat derajat kepada seseorang. Seandainya bila mana si hamba itu atau manusia itu dengan terima lapang dadanya, dia ikhlas menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala kan manusia ini sifatnya dominan, lebih tidak mau untuk sabar, apalagi di dalam suatu perjalanan hidup ini. Seandainya kita ini bertemu di dalam suatu pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu menjadi berat, yang dibebankan kepada kita, ataupun di dalam pekerjaan itu padahal terasa sepertinya ini kita alami, kita kerjakan dengan cara yang baik, kadangkala juga masih belum itu begitu mewujudkan nilai yang maksimal. Akhirnya banyaklah di situ salah satu damparan terbentur suatu masalah itu, akhirnya sifat yang ada di diri kita muncul. Nah, kemunculan sifat yang
amarah atau emosional inilah karena tidak kuat menghadapi suatu permasalahan itu. Walaupun sebenarnya hidup ini adalah masalah, tapi janganlah kita malah membuat suatu masalah. Bagaimana kita tidak bisa membuat, bagaimana bukan tak bisa, bagaimana caranya untuk menghadapi suatu masalah. Biar hati kita ini menjadi lapang atau menjadi tenang, hanya satu, yaitu tawakal. Di sini Bapak. Jadi konteks tawakal. Kalau kita ambil suatu pengertian lebih dalam adalah sabar dan ikhlas. Dan sabar dan ikhlas inilah dirangkum di suatu kalimat tawakal. Jadi jelas Bapak Ibu ya, bila mana kita mendapatkan suatu ujian atau balak atau dalam suatu hal yang mungkin di dalam diri kita merasakan kurang begitu menjadikan enak, musibah di dalam diri kita, ayo coba kita belajar mengetahui bagaimana kuncinya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menerima dengan lapang dada atau dalam arti kesabaran dan keikhlasan dalam wujud untuk bertawakal kepada Allah. Ya itulah. Jadi konteksnya hari ini Bapak Ibu maaf, saya mengambil suatu tema tawakal, kunci kelapangan hati. Saya ulangi ya Bapak Ibu yang hadir, tolong lagi disimak ya. Yang benar-benar adalah tawakal kunci kelapangan hati. Dan sesuai dengan adanya tawakal inilah kita bisa melakukan suatu amaliyah yang secara lahir dan batin akhirnya membawa diri kita kepada jalan yang penuh kenikmatan, ke jalan penuh kebahagiaan, ke jalan yang penuh dengan ketenangan jiwa. Akan tetapi kalau sebaliknya kita tidak dengan tanamkan di diri kita tahu kuncinya adalah tawakal, adalah kelapangan hati, maka hati kita menjadi racun, menjadi gundah gulana. Kalau kita tidak memperkuat keimanan kita di dalam diri kita dalam bentuk wujud tawakal. Inilah sesuai apa yang telah dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau nggak salah ya Bapak Ibu, kita coba nanti kalau Bapak Ibu mungkin saudara-saudaraku seiman semuslim yang di luar sana lagi baca-baca Quran di rumah ya, untuk menjadikan suatu istilah, nanti bila ketemu ayat Allah ini ya, nah, itu kalau nggak salah di surat Al-Anfal ayat 2 itu diterangkan, diperjelas dalam kalimatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Bageng akan mencoba untuk membacakan ayat yang tertera tadi di dalam Al-Qur'an, insyaallah di surat Al-Anfal ayat 2 dengan sebutannya kalam Allah, qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu
wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka bila wajilat qulubuhum, disebut idza dzukirallah, disebut akan nama Allah, gemetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi, dan apabila dibacakan ayatuhu zadathum, bertambahlah iman mereka, iman wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka kerananya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ayat ini sudah jelas ya Bapak Ibu, bahwa Allah telah menyodorkan, kalau kita ambil salah satu pengertian, kita coba kita sedikit berbagi ya Bapak Ibu. Satu, bahwa Allah memberikan informasi kepada setiap hambanya yang beriman. Bukti tanda-tandanya hamba Allah yang benar-benar hanya iman kepada Allah, itu kalau kita mendengar sebutan nama Allah, gemetarlah hati kita ini Bapak Ibu. Ini tanda-tandanya benar-benar beriman. Tapi sebaliknya, hamba-hamba Allah atau seseorang bila mana ada sebutan nama Allah, hatinya ini tidak ada getaran sama sekali. Ini pertanda begitu imannya sangat minim. Ini nyata loh ya Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku, bahwa ini keterangan ayat Allah, bagian berpegang kepada ayat Allah. Jadi sedikit berbagi agar kita paham dan memahami akan konteks ayat ini. Saya ulangi, bila mana hamba Allah yang benar-benar hanya beriman, mutlak hanya Allah sebagai Rabb-nya, seandainya terdengar ada sebutan nama Allah, maka hati ini akan gemetar. Dalam arti ada gemetar ini ada magnet yang sangat kuat. Barometernya keimanan ini akan sampai meningkat kepada mukasafa yang tinggi. Dengan dasar musyahadah itu tercapailah di situ dalam diri jalan atau torekotnya, karena dengan adanya dekatnya diri kepada Allah, yaitu dalam taqarrub atau muqarrabah. Wujudnya karena dia dari awal sudah dalam keadaan bersungguh-sungguh atau dalam mujahadah. Ini bentuk bukti nyata seseorang hamba Allah. Kalau memang dia beriman benar hanya kepada Allah, mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu kita sama-sama belajar dalam prosesi ini. Ayo kita kembali tanyakan kepada diri kita, lihatlah di dalam hati kita, sudahkah bila mana umpama aja ada azan, umpama ya Bapak Ibu maaf, di sana ada azan ya, disebutkan kan suatu azan,
Asyhadu alla ilaha illallah. Umpama ini ya, kan ada sebutan dalam artian ada kalimat Allah. Tidakkah kita terasa ada getaran di hati kita? Atau kita hanya mendengar biasa-biasa saja? Ini pertandanya orang iman itu bila mana dia disebut nama Allah, gemetarlah di dalam hatinya. Nah, ini satu. Kedua, apabila kita mendengar dibacakan ayat-ayat Allah, ya maksud ayat itu tadi kalau keterangan Quran secara yang nyata, umpama kita dengarkan orang yang lagi khatmil Quran, atau kita lagi ada melihat di saat orang khoriah ya, membacakan keterangan ayat Allah secara terang dan jelas, di situ bertambahlah iman kita. Karena dengan adanya salah satu bentuk bahwa hati ini sudah hanya satu keimanan yang hakiki kepada Allah. Akhirnya kalau kita diumpamalah, ambil gambaran lagi nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ketemu seorang ustadz atau kiai atau dalam artian murabi, di situ omong-omong dia menceritakan salah satu ayat Allah yang secara tertulis di dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat yang tersirat di alam raya ini diperjelaskan. Mungkinkah kita dengan tanda-tanda ayat-ayat yang sudah jelas bahwa semuanya ini menjadi ayat, bertambah imankah atau tidak kita? Nah, ini bukti. Tanya kepada diri kita sendiri masing-masing Bapak Ibu. Jadi tidak akan tahu seseorang kecuali kita, hati kita lihat, sudahkah benar kita ini ada getaran magnet yang kuat bila mana mendengar nama Allah. Contoh di situ Allah punya sebutan di Al-Asmaul Husna ya, Al-Jabbar, gemetar enggak? Terus itu Al-Adil, dia maaf, Adil, ya, dia As-Sobar. Sudahkah kita ada rasa gemetar di dalam diri hati kita atau sebaliknya? Nah, kalau kita lihat dengan adanya suatu kejadian ayat-ayat seperti gunung meletus, ya, contoh tsunami ataupun tanah longsor atau suatu gempa bumi, sudahkah kita dengan adanya wujud tanda-tanda ayat yang tersirat itu kita bertambah iman kita, atau hanya sebagai fenomena gambaran kita hanya melihat? Apa kita semakin bisa menggali dalam mentafakuri ayat-ayat itu, keterangan-keterangan tanda-tanda kekuasaan Allah itu? Disinilah perlunya Bapak Ibu kita ini. Jadi bahasa ngaji bareng ini membahas bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita, bukan pandainya. Soal pandai kalau dipikir gampang. Dulu Mbak Geng, maaf ya, masih kecil, belum sekolah, oleh orang tua disekolahkan di dalam sekolah dasar, dan akhirnya Mbak Geng bisa menulis dan membaca. Nah, ini adalah salah satu kebodohan, ini bisa karena belajar. Nah, dari situ, tapi untuk mengerti lebih dalam belum sampai. Karena pemahaman untuk mengerti Bapak Ibu adalah ini perlu penterjemahan praktek diri di dalam muamalah kita secara lahir dan batin. Dan disitulah letaknya. Makanya bila mana hamba-hamba Allah atau seseorang yang benar beriman kepada Allah dan dia selalu
bertawakal kepada Allah dengan segala menjadi keputusan Allah, ini pertanda menjadi diangkat derajatnya oleh Allah seperti wali-wali Allah. Jadi kalau belum itu dikatakan tidak mau dengan keputusan Allah, masih merasa kita ini tidak ada getaran yang sangat kuat, mana mungkin diangkat derajat menjadi wali Allah. Jadi wali Allah yang tahu hanya Allah dan diri pribadinya, orang lain tidak akan bisa tahu. Bapak Ibu, mengatakan si A itu wali Allah, si B wali Allah, yang tahu Allah dengan diri kita. Benarkah kita sudah dengan konteks kita berpegang kepada ana aulia, ya, walahum alaihim walahum yakzanun, ya, wala khaufun alaihim walahum yakzanun. Sudahkah kita benar-benar di dalam diri kita menaruhkan keimanan yang sebenarnya, tidak merasa ada kekhawatiran dan sedih hati segala apa yang kita hadapi dan segala apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi pembedanya di sini ya. Karena di situ kan ada di Al-Qur'an, di walian mursidan. Jadi mencari seorang mursyid yang bisa mengajarkan, membimbing, ya, maksudnya menuntun kepada dohir dan batin. Banyak sekali sih, ya, kita di kampung kita aja juga banyak, maaf Bapak Ibu ya, mengajarkan tapi hanya secara dohir, ilmu ardi. Maksudnya ilmu ardi itu ilmu dohir ya. Tapi ilmu batin hakikat tidak ada. Padahal dohir dan batin, syariat dan hakikat tak bisa terpisah. Ya, makanya Rasulullah memberikan suatu contoh, dia secara muamalah dohir, contoh sholat, contoh puasa, contoh zakat, contoh haji, ya. Ini adalah bentuk-bentuk wujud muamalah secara fardu yang wajib atau ghairu madho, yang madho dan ghairu madho, yang sunnah itu dipertunjukkan oleh Rasulullah secara lahiriah. Tapi hakikatnya harus kita ikuti bagaimana sepak terjangnya di dalam hati kita hanya mutlak kepada Allah, mengikuti akan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangan Allah. Ini dibuktikan bahwa kita benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini Bapak Ibu. Ya. Jadi orang yang beriman itu bukan hanya ucapan, bukan hanya ikrar kita iman kepada Allah. Nah, iman itu dengan dohir dan batin. Kalau kita ucapannya benar, berarti di batin harus sama benarnya. Ya, umpama kita ambil contoh dah, kita mengajak seseorang, umpama macam gini ya, maaf Bapak Ibu ya, Bageng mengajak Bapak Ibu ngaji bareng-bareng. Nah, kalau Bageng sebelumnya tidak belajar mengkaji, bagaimana? Saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar ngaji bareng-bareng ini, menata di dalam arti fatwa kehidupan muamalah diri kita secara lahir dan batin atau secara syariat dan hakikat. Juga saya melajari diri saya sendiri sebelum Bapak Ibu dulu adalah datang ke sini untuk bergabung dengan Bageng. Setiap Bageng mengajikan, setiap Bageng memberikan suatu gambaran atau contoh, pasti dohir dan batin. Kalau begini, Anda kalau sholat ya pakai dengan bacaannya. Kedua, pahami bacaan itu. Ketiga, sudahkah bisa hudur hatinya? Ini umpama gambaran sholat. Terus muamalah sampean, umpama Anda antum bersodakoh, laksanakan dengan dohiriyah. Tapi hakikatnya, sudahkah benar ikhlas di dalam hatinya? Bila mana itu tak disebut seseorang atau dipuji seorang, merasa kecewa enggak? Ini adalah hakikat. Jadi dohir dan batin ini tidak bisa terpisahkan, tetap kita lakukan dengan seksama Bapak Ibu. Makanya kalau kita melihat dalam salah satu di hadis qudsi, kita Bageng coba ambil
artinya aja ya biar nanti paham. Diterangkan di dalam hadis qudsi itu ada suatu kalimat hadis dalam firman Allah. Kenapa sih kok hadis qudsi menjadi firman juga selain dengan hadis yang lain? Ya ini sebutannya kalau mungkin Bapak Ibu yang sering belajar membuka hadis qudsi akan paham. Di situ dikatakan atau mengatakan Allah, jika aku, kata Allah, jika aku Allah ya mencintai seorang hamba, maka aku turunkan ujian. Nih coba dipahami ya. Aku turunkan ujian atau suatu bentuk kesulitan dan kesempitan kepadanya. Ini di hadis qudsi. Saya ambil artinya aja, nanti kalau Bapak Ibu belajar ya beli aja kitab hadis qudzinya biar paham. Di situ banyak tertera kalimat-kalimat seperti ini. Ya di situ apa yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis qudsi itu tadi. Saya ulang, jika aku, kata Allah, maksudnya aku Allah ya, itu mencintai seorang hamba, maka aku, kata Allah, turunkan ujian atau berbentuk kesulitan dan kesempitan kepadanya. Tujuannya apa? Yaitu tadi agar si hamba ini mau kembali turja'un kepada Allah, membutuhkan pertolongan Allah. Disitulah ditanamkan, dilatih oleh Allah dalam bentuk wujud tawakal. Nah inilah tawakal, inilah kunci kelapangan hati. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa Mbak Geng berbagi dalam ngaji bareng-bareng ini. Ayo kita sama-sama sedikit kita ambil, kita tafakuri hikmah-hikmah dari ayat-ayat Allah ini, kita terjemahkan di dalam lahir dan batin. Semoga kita selalu diberikan akan hidayah-hidayah Allah dan bimbingan Allah secara lahir dan batin untuk bermuamalah di dalam kebenaran beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa menjadi risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ada kurang lebihnya Mbah Hen, Mbah Keng mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata tutur kata penyampaian dalam pengajian ngaji bersama ini, wajiblah bila ada salah, karena ini Mbah Keng manusia biasa, banyak khilaf, banyak kekurangan, kekhawatiran, kedoifan. Bila ini ada yang enggak benar, ini masih menunjukkan kekotorannya nafsunya Mbah Keng pribadi, makanya saya mohon maaf yang sebesarnya. Seandainya ini memang benar adalah ayat yang disampaikan ini tadi dipaparkan, berbagi ini adalah mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur